Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Masih dalam kajian kita terkait dengan tema akidah, membahas buku 5 Tantangan Abadi Terhadap Agama dan bagaimana Islam menjawabnya. Dalam bahasan sebelumnya, kita telah mengungkapkan beberapa argumen teologis dan filosofis yang berusaha menetapkan tentang wujudnya Tuhan. Ya. Pada kali ini, penulis menyampaikan tentang bagaimana pengetahuan tentang Tuhan dalam Islam, yang ternyata sebenarnya apabila kita memperhatikan, mencermati dalam Al-Quran dan Sunnah, argumen-argumen tentang ketuhanan disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih mudah difahami, dan mencakup intisari daripada argumen-argumen yang dibahas oleh para teolog dan filsuf sebelumnya, yang mungkin bagi orang awam agak sulit memahaminya, tetapi dapat difahami dengan mudah ketika memperhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya. Pertama, setelah membahas tadi, pembahasan sebelumnya, pertama harus difahami bahwa manusia pada dasarnya memperoleh pengetahuan dengan menggunakan 3 perangkat. Ya, yang pertama adalah melalui nalar akal atau daya rasionalnya. Yang kedua adalah melalui panca indera kita, penglihatan, pendengaran, ya, peraba. Yang ketiga melalui intuisi. Pengetahuan ini dikaitkan dengan hati dan ruh, gitu ya. Nah, dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Fussilat ayat 53, kami akan terjemahnya adalah kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Dia, Allah, adalah benar al-haq. Apakah tidak cukup bagi kalian bahwa sungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Untuk mengetahui Tuhan, Al-Quran menunjukkan kepada manusia sejumlah cara yang berbeda, ya, yang sejalan dengan 3 metode manusia untuk mengetahui, untuk mendapatkan pengetahuan tadi, indera, akal, dan intuisi, gitu ya. Nah, namun tadi Al-Quran tidak memberikan bukti-bukti teologis yang rumit, ya, namun lebih menggunakan contoh-contoh yang konkret melalui kisah-kisah, ya, melalui fakta-fakta sejarah, ya, untuk mengacu pada kemampuan nalar dan persepsi indrawi kita dan intuisi kita, fitrah kita untuk mengenali Sang Pencipta. Ya. Nah, secara keseluruhan, Al-Quran dan hadis Nabi menyajikan satu tema dan risalah yang mendasar, bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah suatu yang masuk akal, logis, dan terbukti dengan sendirinya bagi siapapun yang menggunakan akal mereka dan menggunakan hatinya secara jujur, ya, dalam menginginkan kebenaran. Nah, kejujuran hati ini adalah unsur penting yang seringkali tidak ditemukan dalam dialog dan wacana modern tentang ketuhanan, ya. Padahal kejujuran dan sikap tunduk ini merupakan prasyarat bagi setiap pengetahuan yang serius tentang Tuhan. Karena kita mengetahui Tuhan hanya sejauh Tuhan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pengetahuannya ke dalam hati kita, ya. Oleh karena itu dalam Islam yang dituntut bukan hanya percaya pada keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga komitmen yang jujur, ya, sidq, untuk mematuhi dan tunduk kepada Tuhan. Sebelum mengkaji beberapa pernyataan Al-Quran mengenai pengetahuan tentang Tuhan, harus difahami bahwa Islam memandang seluruh manusia, ya, mengakui Allah sebagai Tuhannya sebelum kita diciptakan. Ini yang disebut dengan fitrah, ya. Pada kenyataannya, sikap tidak beriman merupakan pengingkaran secara sadar terhadap fitrah alamiah kita. Ini diungkapkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-172, ya. Nah, yang dimana bunyinya, firmannya adalah wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berkata,
bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Ya. Nah, setelah menyepakati landasan ini, mari kita mengkaji beberapa pandangan Al-Quran berkaitan dengan kategori-kategori argumen yang telah dibahas sebelumnya. Ya, yang ini mencakup hampir seluruh argumen tadi. Ya. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang bersesuaian dengan argumen desain dan keteraturan. Bagaimana kita mengenal adanya Tuhan dengan melihat kesempurnaan desain yang ada di alam semesta ini dan keteraturan penciptaannya. Ya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 163 sampai dengan 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terjemahannya, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air untuk menghidupi bumi setelah mati, dan Dia tebarkan di dalamnya berbagai macam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Dalam semua itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan akal mereka. Ya. Nah, begitu juga dalam surat An-Nahl ayat 79. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung di langit dan melihat bagaimana angkasa telah ditundukkan bagi mereka? Tidak ada yang menahan mereka selain Allah. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Ya. Begitu pula argumen sebab pertama dan penciptaan disampaikan di dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Hadid ayat ketiga. Dialah yang awal dan yang akhir, yang nyata, yang tersembunyi, dan Dia Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ya. Begitu pula berkaitan dengan argumen wujud niscaya akan keberadaan Tuhan, terdapat di dalam beberapa ayat, diantaranya di ayat surat Fatir ayat 15. Wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah, karena Allah adalah yang melampaui segala kebutuhan, lagi Maha terpuji. Ya. Atau di dalam surat yang sangat kita familiar, surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak seorang pun yang setara dengan Dia. Terkait dengan argumen moral, diantaranya di dalam surat Al-Jasiyah ayat 21 sampai 22. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangkakan itu. Nah, gitu ya. Begitu juga dengan argumen pengalaman. Di antaranya tadi di dalam surat Fussilat ayat 53 yang dibaca di awal ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan tanda-tanda kekuasaannya ya di dalam segenap cakrawala, di dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Dia Allah adalah Al-Haq yang benar. Nah, itu adalah contoh-contohnya ya. Meskipun pernyataan-pernyataan Al-Qur'an ini hanya menunjukkan sedikit saja ya. Setiap kajian yang serius tentang Al-Qur'an akan memperjelas bahwa terdapat cara yang tidak terbatas untuk mengenali Tuhan ya. Nah, di akhir bab ini, penulis mengungkapkan sebuah narasi yang sangat penting dan sangat indah untuk kita renungi. Beliau menyampaikan, ketika kita merenungi hakikat alam semesta dan manusia, setiap pengetahuan sejati yang kita peroleh sebagai manusia akan mempresentasikan atau merupakan sebuah perwujudan penampakan, ya, atau suatu bentuk penyingkapan diri dari Tuhan. Ya, bentuk penampakan penyingkapan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah sumber alam semesta dan seisinya. Ya. Serta dunia yang saat ini dan dunia akhirat yang akan datang, tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa seluruh pengetahuan sejati pada akhirnya adalah pengetahuan tentang Tuhan. Seluruh pengetahuan sejati kita tentang realita alam semesta ini, baik itu kita mempelajari tentang alam yang fisik ataupun alam metafisik, pengetahuan sejati yang dihasilkan dari perenungan mendalam terhadap pengetahuan-pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang Tuhan.
Maka para ulama mengatakan inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ilmu yang semakin menguatkan keyakinan kita kepada kebesaran dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian, ya, dalam penciptaan dan pemeliharaan alam semesta, ya, Tuhan dikenal sebagai penciptaannya, sang pemelihara, sang penguasa, ya. Dan misalkan dalam kebergantungan seluruh makhluk dan kemandirian pencipta, Allah dikenal sebagai wujud yang harus ada, yang niscaya, yang maha mencukupi, ya, berkaitan dengan perbuatan manusia, ya, atas pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia, maka Allah dikenal sebagai yang maha adil, yang membuat perhitungan, yang maha memberikan balasan, ya. Maka berbagai tanda di alam semesta dan diri kita, Tuhan pada akhirnya dikenal sebagai yang nyata, atau dalam bahasa Al-Quran, az-zahir, yang paling tampak, dan sebagai al-haq, kebenaran. Ya. Nah, implikasinya apa? Penerimaan sejati terhadap penampakan wujud dari sifat-sifat ketuhanan tadi, ya, bukti-bukti keberadaan Tuhan tadi, yang merupakan ilmu sejati, tidak terbatas sekedar pengetahuan dan ucapan di mulut, ya, melainkan juga bentuk penerimaan sejati terhadap manifestasi dan perwujudan Tuhan tadi adalah sikap tunduk yang tulus kepadanya, karena ialah satu-satunya penguasa atas segala sesuatu. Ya. Mengatakan seolah-olah percaya pada Tuhan tetapi terus hidup dengan cara Anda sendiri bukanlah kepercayaan sejati. Tanpa sikap tunduk, tidak ada pengakuan sesungguhnya atas tanda-tanda dan manifestasi Tuhan. Ini mungkin rahimakumullah kesimpulan dari pembahasan terkait permasalahan pertanyaan, benarkah Tuhan itu ada? Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Tetap istiqomah dalam kebaikan dan tetap haus dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.